Dalam peringatan hari ulang tahun kedua Badan Pangan Nasional pada tanggal 12 Agustus 2023, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Victor Bungtilulai Skodat, mengemukakan pandangannya yang kontroversial mengenai pola makan dan status sosial. Victor mengatakan jika seseorang mengambil banyak nasi, maka kita dapat menyimpulkan bahwa orang tersebut miskin. Tetapi jika seseorang mengambil banyak protein, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai tanda kekayaan. Pernyataan ini segera menciptakan polemik di masyarakat dengan banyak pihak mengecam penilaian status sosial berdasarkan pola makan. Sejumlah pihak berpendapat bahwa penilaian seperti ini dapat merendahkan martabat seseorang. Kontroversi ini juga memicu diskusi luas mengenai validitas pernyataan Gubernur Victor. Namun Gubernur tetap memegang pendiriannya dan bahkan mendorong masyarakat untuk mengonsumsi lebih banyak protein serta mengurangi asupan karbohidrat. Sementara itu, Victor meminta kepada Bappenas agar terus kampanye untuk mendorong konsumsi protein lebih banyak masih terus berlanjut sebagai bagian dari upaya untuk mengedukasi masyarakat tentang manfaat kesehatan dari pola makan yang seimbang. Budidaya kita, dari 10 komoditi terbaik dunia kita mungkin 9 ada. 1 rumput laut, 2 kepiting, 3 kerapu, 4 kakap, tuna, udang, lobster. Banyak sekali, tapi devisa kita, nah sekarang menterinya saya lihat hebat nih. Menterinya mulai hebat nih. Sekarang kerja yang luar biasa. Jadi kalau ini dikerjakan terus, 20 tahun akan datang, Indonesia tidak bisa dilawan. Indonesia akan menghasilkan produk-produk pangan dan nutrisi yang hebat. Jadi Pak Arief, nanti Pak Arief mesti kampanye begini. Harusnya manusia itu makin kaya, dia makan karbohidratnya sedikit. Ciri khas manusia kaya itu lihat di tempat makan. Kalau nasinya ambil banyak, itu orang miskin itu. Tapi kalau proteinnya banyak, itu orang kaya itu. Jadi cara pangan kita harus didorong protein, jangan kita dorong karbohidrat. Masih ribut beras itu artinya kita masih miskin itu. Ciri khas orang miskin itu makan nasi banyak. Lauknya 2 aja sambil cium makan lagi nasi putih. Cium makan nasi putih, cium lagi makan nasi putih. Nanti sudah terakhir baru ikannya masuk sambal nasi yang terakhir. Nah itu ciri khas orang miskin. Coba aja kalau lihat orang-orang yang mau makan nasinya setumpuk begini, lauknya dikit. Nah itu manusia-manusia miskin itu. Tapi kalau ke depan kita mau maju, tidak boleh. Bila perlu karbohidrat tidak ada. Maka kalau kita ke restoran Chinese, cara makannya itu pelan-pelan, semua protein semua. Pertama, kedua, ketiga. Sudah kita kenyang baru datang yang terakhir karbohidrat. Mengapa? Supaya kamu jangan gendut. Nah, begitu pesannya. Karena kalau karbohidrat itu bikin ngantuk, gula darah, semuanya bermasalah. Itulah karbohidrat. Karena itu saya ingin Badan Pangan Nasional mulai kampanyekan makan protein paling banyak. Dan kita memiliki semuanya. Harusnya tidak boleh ekspor ikan teri. Kalau kita datang ke rumah orang, mohon maaf ya Pak, Bu, nggak ada ya ikan teri aja. Loh, ikan teri itu protein paling tinggi. Itu proteinnya luar biasa. Tapi kok mau ngomongnya mohon maaf. Karena kita tuh tidak suka teri, padahal itulah protein paling tinggi. Ibu hamil, ibu menyusui, anak-anak kecil itu makan ikan itu. Kalau di beberapa negara sekarang mereka larang untuk tidak boleh ekspor. Karena itu untuk kepentingan membangun neuron plasticity anak-anak. Neuron plasticity itu sel saraf di dalam kepala. Kalau sel sarafnya kuat 100 miliar neuron plasticity-nya, dia tersambung dengan baik, itu orang pintar luar biasa. Jadi pangan itu mengatur generasi masa depan. Cara makannya kita tahu generasi masa depan. Kalau makan nasi paling banyak, ini manusia kencing manis paling banyak ini. Ini manusia ke depan akan mengalami kencing manis yang luar biasa. Tapi kalau makannya protein, ini manusia-manusia dengan neuron plasticity terbaik masa depan.